Assalamualaikum Mbak, boleh wawancara sebentar? Dari mana ini Mbak? Dari Lampung. Lampung? Iya, iya. Tugas dari sekolah atau memang kos di sini? Ini lagi liburan. Oh liburan? Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Bagaimana tanggapan tentang kota Jogja ini? Ini baru pertama kali kesini. Oh baru pertama kali toh? Oh, soalnya banyak di sini yang mahasiswa itu yang kayaknya dari Lampung ya Mbak ya? Oh iya iya. Ini ngevlog ya Mbak ya, buat latihan ini ya. Mohon di subscribe channel TV Lebaran Mbak. Oh ya, makasih ya Mbak ya. Saya mau. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah kali ini seperti biasanya ya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran berada di pusat kota Jogja, tepatnya adalah di kilometer 0 ya, atau 0 kilometer. Yang lokasi ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan ya. Dan kita mencoba akan mengekspedisi lokasi ini, dan kita nanti sampai ke alun-alun utara teman-teman ya. Kira-kira dalam ekspedisi ini kita akan menemukan apa, atau kita akan menemukan hal-hal baru, atau justru kita akan mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan nanti itu kita akan mengukur ya teman-teman ya, minimal kita akan mencoba menganalisa berapa jauh sih ya lokasi ini yang saya pijak ini. Juga nanti kita akan mengunjungi benteng Vanderburg teman-teman ya, benteng yang zaman dahulu kala dibangun oleh Belanda untuk mengawasi keraton ya. Ya menurut TV Lebaran sih seperti itu. Kira-kira jaraknya itu jauh tidak ya teman-teman ya. Dan di depan saya ini itu juga banyak gedung-gedung tinggi dan kokoh dan megah ya. Itu juga gedung-gedung buatan made in kolonial ya, yang tampak begitu megah dan besar ya. Dan bangunan itu menurut TV Lebaran sulit sekali dibangun lagi ya, seperti itu ya, karena memang setiap zaman itu mempunyai ciri khas tersendiri ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada sebuah prasasti ya. Ini prasasti yang ditandatangani pula oleh Gubernur Yogyakarta kali ini, atau saat ini gitu ya, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Jadi ya belum lama ya berarti ya. Nah ini juga di sini itu ada sebuah bangunan megah ya. Bangunan megah ini konon dahulu kala dipakai IR Soekarno untuk bersinggah ya, di saat Yogyakarta itu dijadikan ibu kota sementara Indonesia di masa-masa perjuangan. Nah inilah teman-teman, ini namanya adalah Gedung Agung bangunannya ya, yang konon dijadikan ya ibaratnya kayak Istana Merdeka ya teman-teman ya. Tapi ini istananya ada di Yogyakarta yang bernama Gedung Agung ya. Nah inilah teman-teman suasananya ya, kondisinya yang saya lihat sih ya agak panas ya teman-teman sebenarnya ya, karena ya seperti ini sangat padat merayap ya, lalu lalang ini apa namanya, kendaraan-kendaraan bermotor ya, juga para wisatawan ya. Kita nanti akan lanjut sampai ke Keraton Jogjanya teman-teman, di alun-alun utaranya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman ya, ekspedisi kita kali ini ya. Kali ini kita dari hutan belantara ya, ini kita mengunjungi kota Yogyakarta di pusatnya ya. Karena lokasi yang saya pijak ini adalah termasuk apa ya, bagian-bagian penting dari kota Yogyakarta ya, karena di sini ada Gedung Agung ya, Gedung Agung. Di sana ada Bank BNI yang apa, buatan Belanda. Di sini juga ada benteng Vanderburg ya teman-teman ya. Ini benteng Vanderburg itu juga peninggalan Belanda. Dan suasananya sangat ramai sekali teman-teman ya, ini suasananya ramai sekali. Wah ini tidak biasa ya, kita biasanya di hutan belantara, ini kita di kota Jogja ya, itu yang pusatnya ya. Kita
belajar PD teman-teman ya. Kita akan nyebrang teman-teman ya. Kita nyebrang. Kita akan melihat ini museum apa nih? Museum Vanderburg ya mas teman-teman ya. Ya ini museumnya kayak gini teman-teman ya. Wah, sangat besar sekali ya. Dan hari ini kita tidak masuk ya, karena nanti dari sini itu kita akan menuju ke alun-alun utara ya. Kita akan mencoba berapa jaraknya ya dari Benteng Vanderburg ini menuju ke alun-alun utara ya. Dan tepatnya kali ini itu kita hari Jumat ya teman-teman ya. Jadi nanti kita sekalian cari masjid ya. Kita cari yang ada nasi bungkusnya ya, karena kita dari hutan belantara jadi ya lapar mungkin ya. Nah ini teman-teman ya, kita lanjut lagi untuk melaksanakan expedition ya, untuk mengungkap sebuah misteri yang ada di sini ya, khususnya ini di pusat kota Jogja. Nah ini teman-teman, di depan saya ini terdapat monumen ya. Ini namanya adalah Monumen Serangan Umum 1 Maret, dimana dalam momentum itu ya Pak Harto menjadi pelopor ya, atau mungkin menjadi tokoh penting dalam serangan umum 1 Maret ya. Dan ditandai di sini dibangun sebuah monumen ya. Tentu saja lokasi ini dahulu kala menjadi lokasi yang penting ya, titik penting ya akan sebuah perjuangan di Yogyakarta dalam merebut kemerdekaan. Dan lokasi ini tidak jauh dari Keraton Yogyakarta yang dahulu kala Keraton Yogyakarta ini menjadi titik pusat ya. Titik pusat mungkin ya menghimpun kekuatan atau membangun kekuatan untuk melawan kolonial Belanda ya. Assalamualaikum Mbak, boleh wawancara sebentar? Dari mana ini Mbak? Dari Lampung. Lampung? Iya. Tugas dari sekolah atau memang kos di sini? Ini lagi liburan. Oh liburan. Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Bagaimana tanggapan tentang kota Jogja ini? Ini baru pertama kali kesini. Oh baru pertama kali toh? Oh, soalnya banyak di sini yang mahasiswa itu yang kayaknya dari Lampung ya Mbak ya? Oh iya iya. Ini ngevlog ya Mbak ya, buat latihan ini ya. Mohon di subscribe channel TV Lebaran Mbak. Oh ya, makasih ya Mbak ya. Nah ini ya teman-teman, tadi kita bertemu dengan sahabat kita dari Sumatera, tepatnya yaitu dari kota Lampung ya. Dan beliau itu konon baru pertama kali pula ya berwisata di kota Yogyakarta ya. Ya semoga berkesan ya, atau betah ya berwisata di kota Gudeg ini atau kota Yogyakarta. Nah ini teman-teman, di sini banyak orang yang berfoto-foto ria ya. Padahal lokasi ini dahulu kala menjadi tempat titik perjuangan ya. Mungkin di sini juga menjadi saksi bisu akan tetesan darah para pejuang-pejuang dalam mengusir penjajah Belanda. Nah ini di depan kita ini atau di kanan kiri kita ini kita melihat hamparan ya, bangunan megah yang bernuansa kolonial ya. Itu menandakan bahwa Belanda di kota Yogyakarta ini ya ibaratnya ya sangat kuat ya, atau mungkin ya tumbuh subur ya di sini ya, karena bangunannya juga tumbuh subur di sini ya. Padahal kita tahu ya bahwa bangunan-bangunan ini dekat dengan Keraton Yogyakarta. Itu menandakan bahwa Belanda ini benar-benar berkuasa ya atas Yogyakarta dan mungkin ya Indonesia ya teman-teman ya. Karena kan masuk ke dalam Hindia Belanda ya. Ya kita termasuk mungkin ya dijajah, secara tidak langsung dijajah ya. Tapi ya alhamdulillah pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu menjadi titik awal akan kebangkitan Indonesia untuk merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, itu ya, mungkin seperti itu ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada anak-anak SMA ya, yang saya yakin tuh dari kota lain yang berkunjung ke Yogyakarta. Nah ini teman-teman, ini bangunan-bangunan megahnya, bangunan-bangunan super besar ya, yang berera kolonial. Ini kalau dilihat dari strukturnya masih original ya teman-teman ya. Inilah sebuah sejarah yang pernah tertoreh di sini ya, dan lokasi ini menjadi bagian penting dari perjuangan
merebut kemerdekaan di masa lalu ya. Kita mau masuk ke dalam lingkup Keraton Jogja ya. Ditandai ada ini apa namanya? Ini ada gapuro ini loh teman-teman ya. Gapuro, dan di sini tuh juga banyak tempat-tempat duduk ya teman-teman ya. Ini tempat-tempat duduk santai-santai atau mungkin para pasangan romantis ini ya. Ini Pak. Oh, mboten Pak. Jalan kaki Pak ini Pak. Iya Pak. Oh enggak Pak. Enggak Pak. Loh, ini teman-teman saya ditawari oleh Pak Becak untuk ke keraton atau menuju keraton ya, padahal kita cuma orang sini ya, cuma kita kan merasa dari hutan belantara ya. Nah ini teman-teman nih tata letak keraton dipenuhi dengan makna simbolis. Wah ini teman-teman nih, wah ini ada orang yang foto-foto itu teman-teman tuh, foto-foto pakai baju batik ya. Baju batik atau apa itu teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini adalah gapuranya. Wah ini kalau dilihat dari strukturnya ini adalah gapura misterius teman-teman ya, atau gapura yang bernuansa masa lalu ya. Nah ini sampai ke sini loh teman-teman, gapuranya itu loh, gapuranya sampai sini teman-teman nih. Nah ini loh teman-teman, ada botol-botol nih. Wah ini sebenarnya lurus ke sana ya, tapi udah diganti dengan bangunan-bangunan modern ya. Kita nanti finish di alun-alun utara sana ya teman-teman ya. Ya itu kita finish di alun-alun utara ya. Ya inilah teman-teman ya suasana dari pusat kota Jogja pada hari Jumat. Pada hari Jumat ya teman-teman ya. Maaf kalau videonya itu agak mantuk-mantuk ya videonya, karena kita jalan kaki nih, jadi ya. Nah ini juga ada gapuro teman-teman ya. Ini gapuro. Nah ini gapuro apa teman-teman ini nih. Nah, ini gapuro yang bernuansa masa lalu ya teman-teman ya. Nah itu juga itu gapuro. Ramenya teman-teman ya. Di sini juga ada becak-becak teman-teman. Jika mau berkeliling-keliling bisa naik becak teman-teman ya. Ini becak, dan ini kita masuk ke alun-alun utara ya teman-teman ya. Kita nyebrang teman-teman ya. Kita harus hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati nih, karena memang ramai sekali lah ini loh teman-teman. Ini yang namanya alun-alun utara teman-teman. Wah ini yang sering kita liput-liput tentang kerajaan ya. Ini salah satu bagian penting teman-teman dari sebuah kerajaan ya. Inilah alun-alun utara teman-teman, alun-alunnya Keraton Jogja. Loh itu teman-teman tuh, itu ada pohon beringin ya. Itu kalau dilihat dari strukturnya itu pohon beringin yang masih baru ya, karena masih kecil-kecil kayaknya ya. Ya ibaratnya mungkin kalau manusia ya usia 30 lah ya, tampan-tampannya gitu ya. Dan ini tanahnya diganti dengan pasir ya teman-teman ya, ini diganti dengan pasir. Wah panas sekali di sini teman-teman ya. Inilah menunjukkan kalau pusat Jogja ya. Saya yakin dahulu kala nggak seperti ini ya, bangunan-bangunan Belanda kayak gini udah nggak ada dahulu kala ya. Mungkin hanya adanya ya pohon-pohon rindang ya. Dulu tuh konon Keraton Jogja itu dikelilingi oleh pohon gayam ya teman-teman ya, tapi sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Ini pohon-pohon apa ini, pohon-pohon beringin yang ada ya. Ini juga ada banyak wisatawan, anak-anak sekolah ya. Mereka kayaknya baru aja mengunjungi Museum Sono Budoyo. Dan kita cari masjid ya teman-teman ya, karena ini mau berhari Jumat, kita cari masjid yang ada nasi bungkus ini. Kira-kira di mana ya? Tapi kalau di sana itu ada masjid gede ya, jadi masjid gede keraton ya. Coba kita akan menuju ke sana, atau kita nanti akan cari masjid lainnya. Oh, ini teman-teman, itulah keraton. Ini keratonnya ini, Keraton Yogyakarta. Panasnya teman-teman ya. Terus di mana ya Pak Sultan hari ini ya? Kalau keratonnya ada di sini,
Apa beliau juga lagi tiduran di sana ya? Atau mungkin sedang mengembara ya? Kalau zaman dahulu itu raja-raja senang mengembara ya teman-teman ya. Ini museum Sono Budoyo teman-teman. Nggak tahu isinya apa ya teman-teman ya. Ya, mungkin itu aja dulu ya teman-teman ya. Kita akan lanjut lagi nanti di tempat-tempat lainnya. Ini ada andong teman-teman nih. Ini juga alat transportasi tradisional ya. Nah ini teman-teman ya, kita memutuskan untuk menuju ke Masjid Gede Kauman saja ya. Kayaknya kita nggak afdal kalau tidak ke sana ya, karena kita sudah berada di lingkup Keraton Jogja. Dan inilah kondisinya teman-teman ya, di depan pintu dari Masjid Agung, Masjid Gede Keraton Yogyakarta ya. Keratonnya ada di sana dan masjidnya ada di sini ya teman-teman ya. Kita akan coba masuk ya. Wah ini teman-teman, inilah Masjid Gede Keraton Yogyakarta ya teman-teman ya. Di sini banyak parkir-parkir juga ya. Nah ini teman-teman ya, ini bangunan-bangunan kuno ya ini. Wah begitu megah ya teman-teman ya, bangunan keraton di masa lalu ya. Ini kalau dilihat dari struktur bangunannya kan ini bangunan yang diadaptasi pula dari bangunan Eropa ya. Jadi begitu kokoh ya teman-teman ya. Ini juga ada aliran parit teman-teman ya. Nih. Dan inilah teman-teman ya suasana dari Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta di hari Jumat ini ya teman-teman ya. Ini sudah banyak jamaah yang berdatangan ya untuk menunaikan sholat Jumat ya. Nah ini teman-teman suasananya seperti ini ya. Dan di sini di selatan ini kayaknya tempat untuk itu loh, gamelan di saat sekatenan ya. Di sana yang paling selatan sana ya, sama yang paling utara sana teman-teman. Dan ini pintu masuknya begitu megah ya. Dahulu kala para raja-raja pada kesini ya, pada lewat sini ya, tapi sekarang digembok teman-teman ya. Ini suasananya kayak gini teman-teman. Maaf ya ini agak goyang-goyang ya, karena memang sambil jalan kaki ini kita. Ini juga ada dawet ya, dawet khas Jogja. Mungkin kita tutup dulu ya teman-teman ya. Liputan kita ya, nanti kita tidak usah sambil ngomong ya, karena kita akan masuk ke lingkup masjid ya. Dan itu masjidnya saya dekatkan ya teman-teman ya. Nah inilah Masjid Gede Kauman ya, yang terupdate terkini kita liput ya teman-teman ya. Suasananya panas ya, mungkin berbeda dengan hari Jumat atau Jumatan di ratusan tahun yang lalu ya. Mungkin masih ranum, masih sejuk, masih nyaman ya. Kita duduk dulu teman-teman ya. Nih nanti kita ke sana ya. Itu aja teman-teman ya, saya akan masuk ya. Kita tidak usah sambil ngobrol ya, atau sambil ngomong ya. Dan mungkin itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita dalam mengekspedisi suasana dari Keraton Yogyakarta dan sekitarnya ya. Ya cuacanya begitu panas dan terik ya. Dan kita tadi juga sudah berjalan dari sekitaran Benteng Vanderburg sampai Keraton Jogja. Dan hasilnya adalah jaraknya itu betul-betul tidak terlalu jauh ya.
Mungkin kalau ditempuh dengan motor cuma beberapa menit ya, kalau jalan kaki ya mungkin sekitaran 5 menit. Ya mungkin itu aja teman-teman, dan ini adalah lokasi dari Masjid Gede Kauman ya, dan pas hari ini adalah hari Jumat, jadi banyak jamaah yang datang untuk menunaikan sholat Jumat. Mungkin itu aja, nanti kita sambung lagi di ekspedisi berikutnya bersama TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan.